yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamul awwal fal awwal. Fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi fadda. Dan didahulukan di dalam pembelajaran mereka idza izdahamu al awwal fal awwal. Jika dalam keadaan penuh, artinya misalnya dalam suatu halaqah adalah 5-10 orang murid, maka seorang guru mendahulukan al-awwal fal-awwal, mendahulukan orang yang datang pertama, ya, atau orang yang berada di shaf ke depan. Ya, misalnya di halaqah ada orang yang datang pertama, ya, dia paling semangat dalam ingin memberikan setoran pada gurunya, atau dia memang berada di shaf awal di dalam halaqah tersebut, maka didahulukan yang awal. Dan ini hukum asal. Ya, hukum asal. Ketika seorang guru menerima setoran muridnya, maka dahulukan yang awal datang, ataupun awal yang atau dia memang berada di posisi terdekatnya. Ya, misalnya ketika halaqah seorang guru duduk seliran di tembok masjid, misalnya. Nah, di dekatnya dia ada murid dia, maka dahulukan yang dekat dengan dia. Ya, atau yang datang dahulu. Misalnya ke masjidnya atau ke tempat halaqah tersebut yang datang awal, maka didahulukan. Dan sistem halaqah ini seperti halaqah zaman dahulu, artinya halaqahnya itu yang sifatnya baris berbaris. Misalnya nih ya, ini seorang guru, ya, ini guru. Nah, muridnya tuh dia memang kalau dulu itu muridnya tuh berjejer ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mempraktekkan kaidah ini mudah. Makanya yang diambil untuk setoran adalah yang awal, itu orang yang berada di depannya. Berbeda mungkin kalau di kita, pengalaman saya mungkin teman-teman yang halaqah di kalangan bulat, kalau lagi halaqah, kalian pada berpencar kan, ada yang duduk sana, ada duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah, ya kan? Ya nggak masalah. Ya, cuma nanti ke dalam mendahulukan, seorang guru mesti bijak. Nah, kalau ada orang datang terakhir terus didahulukan, sementara ada orang yang datang awal, maka dahulukan yang fa'in radiyal awwalu bitaqdimi ghairihi qaddaman. Dan jikalau memang ada seorang murid, dia datangnya awal, cuman ada temannya yang pengen setoran lebih dulu, maka dan mungkin itu ada hajat, misalnya dia datang terakhir, tapi dia sebenarnya dari itu udah punya hafal yang matang, siap disetorkan kepada guru. Dan orang yang datang awal, seorang murid yang datang awal itu mengizinkan, ya udah silakan deh, ente duluan gitu kan. Ya, kayak antum aja, antum kalau setoran kan pada fastabiqul khairatnya mendahulukan yang siapa lebih dulu. Ya, enggak, fastabiqul khairatnya bukan dalam rangka ingin cepat-cepat menyetorkan, tapi dalam rangka mendahulukan orang lain untuk setoran. Dan ini kebalik ya seharusnya. Kalau ingin setoran, kan gitu kebaikan. Dalam masalah akhirat, dalam masalah kebaikan, antum mesti bersemangat. Saya duluan. Jangan malah jangan memperhatikan al-isar. Isar itu mendahulukan orang lain di dalam perkara ibadah. Ya, balik. Kan antum kayak gitu. Saya waktu kan anak setoran, ente duluan gitu kan. Nah, itu ya kalau emang antum beribu sih nggak apa-apa ya. Cuman idealnya kalau antum datang awal, maka antum lah yang start seperti itu. Nah, ini buat gurunya dapat, buat muridnya dapat ya ada ini ya. Seperti itu. Wa bagi an yudhira lahumul bisyra wa talaqatil wajh. Dan juga sepantasnya seorang guru itu menampakkan kebahagiaan dan wajahnya yang cerah ketika di dalam halaqah. Ya. Nah, seorang guru mesti begitu nanti ya. Dia seperti yang di pembahasan pasal-pasal sebelumnya, bahwasanya seorang guru itu apa? Dia mesti menganggap seorang murid yang datang kepada dia ini adalah sebagai wasiat Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah kepada para thalabil ilm? Agar bila istausu bihim khairah, wasiatkan kepada para murid agar kita berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Seperti itu. Bahkan kalau antum sedang ada masalah pun gitu ya. Kayaknya emang kadang-kadang sulit ya. Saya juga pribadi, kadang misalnya ada masalah, kita mungkin muka kita lagi ini, kadang-kadang muka itu kan jadi tanda kita ya. Misalnya kita lagi banyak masalah, kadang muka kita agak rautih, kurang baik, agak kurang enak dilihat ya. Nah, seorang guru sebenarnya kurang layak untuk seperti itu. Walaupun antum ada masalah, mesti tetap ceria, mesti tetap
semangat ngajar gitu kan. Tetapi nanti kalau dari murid nih, ketika murid melihat misalnya seorang guru dia dalam keadaan mukanya lagi murung, gurunya lagi dalam keadaan mungkin lagi tidak baik. Nah seorang murid juga tahu diri, oh guru saya mungkin lagi ada masalah, ya, lagi apa, mungkin lagi banyak permasalahan sesuatu yang mungkin saya nggak tahu. Nah mesti hormati gitu, ya artinya ikan pengen setoran jangan banyak-banyak mungkin ya, atau misal jangan merepotkan jangan merepotkan guru itu. Kalau misalnya kelihatan guru ini lagi kurang baik misalnya dari wajahnya gitu, nah, udah mungkin itu mesti saling tahu. Tapi bagi guru walaupun itu dalam keadaan seperti itu itu mesti berusaha. Jadi intinya ini kita nanti agak saling memahami. Jadi seorang guru memahami muridnya, murid memahami guru. Wa yatafaqqada ahwalahum. Nah ini nih, seorang guru itu juga mesti yatafaqqada ahwalahum, mengecek keadaan murid-murid. Ada enggak muridnya yang sakit? Ada enggak muridnya yang ada kesusahan? Wa yas'al an man ghaba anhu, juga menanyakan siapa yang gaib atau alfa di pembelajaran. Nah ini adab yang saya sudah tempuh beberapa waktu kali ini. Ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang merasa risih, kenapa sih bisa tapi ini nanya-nanya mulu? Saya alfa, saya apa? Itu adab saya sebagai seorang guru. Kalau saya nggak beradab, saya bodoh amat. Ya, kalau saya nggak beradab, saya menjadi guru yang tidak baik, saya nggak bodoh amat, saya nggak mau tahu urusan antum. Cuman karena saya sudah belajar adab dan berusaha mengamalkannya, maka saya sebagai seorang guru mesti peduli terhadap keadaan antum dan antum. Nah, ketika ada yang alfa, ketika ada yang tidak hadir, saya bertanya, ya, saya juga meminta misalnya kadang izin. Dan kalaupun ada yang izin, mungkin teman-teman ada yang suka izin ke saya kadang-kadang. Saya doakan, misalnya ada yang Ustaz, saya mau ujian, saya doakan, Allah semoga dimudahkan. Ada kemarin lagi di perjalanan, saya doakan fi amanillah, Allah. Ya, jadi itu adalah adab. Sudah saya berusaha menjaga itu. Ya. Jadi bukan berarti seorang guru nanya-nanyain antum terus, keadaan antum terus, nanya-nanyain keadaan antum. Bukan berarti dia kepo. Ya kepo, dia apa? Dia pengen apa ya? Pengen sesuatu yang nggak ada. Dan juga sebenarnya ada urusan ini. Tapi itu adab. Adab. Ya, adab itu adalah atas hukum. Kita kalau bicara hukum itu halal haram sunnah wajib itu biasa. Tapi kalau adab itu di atas itu semua. Ya, jadi pesanan nih, antum nanti kan kalau kita kan jadi guru, minimal jadi guru Quran, tahsin, bisa ngajar anak-anak gitu. Atau kita tetap peduli sama murid antum. Ya jangan jadi guru yang bodoh amat, itu nggak bagus. Guru yang cuek itu nggak bagus. Allah yang nggak bagus. Minimal guru itu bisa peduli dengan keadaan murid. Gimana kabar antum? Gimana? Ada nggak yang pengen dibantu? Gitu. Itu gitu. Ya itu. Seperti itu ya, itu makanya saya berusaha menjadikan adab ini. Ya, jadi kalau antum teman-teman ada yang mungkin sampai sekarang masih risih, kok saya nanya-nanya mulu masalah kabar antum, ya ini karena adab saya ini. Karena ini adab saya berusaha menjadikan adab. Kalau saya nggak mengamalkan ini, berarti saya tong kosong nyaring bunyinya, saya ngajarin adab, tapi saya sendiri nggak beradab, ya, saya dosa. Ya, tong kosong nyaring bunyinya, taquluna ma la taf'alun. Kamu berbicara sesuatu, tapi kamu malah nggak lakukan. Ya, nah ini juga buat antum juga nanti kelak kamu menjadi seorang guru. Baik, faslun. Ini yati kalau di dalam manhaj ya. Ini kalau faslun yang ada garis miringnya atau bukan garis miring atau istilahnya ya garis gitu ya. Itu artinya tidak ada judulnya sebenarnya. Artinya kalaupun ada judul itu bukan judul dari Imam Nawawi. Faslun fi niyyati thalibil ilm. Niat dalam thalibul ilm. Qala ulama, berkata para ulama, wala yamtani'u min ta'limi ahadin bi kaunihi ghairu sahihin niyyati. Berkata para ulama, wala yamtani'u min ta'limi ahadin bi kaunihi ghairu sahihin niyyah. Dan tidaklah seorang guru itu, dan janganlah seorang guru itu menolak untuk mengajarkan seseorang karena orang tersebut pengen belajar, tetapi niatnya bukan karena Allah. So, ternyata nggak sahih. Ya, ternyata untuk keuntungan duniawi misalnya. Jadi misalnya kita misalnya sebagai seorang guru, ada kedatangan seorang murid. Kita tahu nih murid ini dia pengen belajar, mana niatnya ingin dapat prestis misalnya.
ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, apakah kita menerima dia atau menolak dia? Ya, kalau di dalam pasal ini yang Nawawi sebutkan, jangan ditolak. Kenapa jangan ditolak? Karena kita nggak boleh menolak wasiat Rasulullah. Itu apa? Melakukan baik kepada talibul ilmi. Nah, cuma nanti bedanya ketika dalam proses taklim, antum mesti luruskan tuh. Nah, antum nih belajar buat apa? Ingatkan masalahnya. Jadi jangan serta-merta misalnya ada seorang murid datang pada antum, niatnya antum udah tahu, yang nggak tahu ya gimana, antum bisa tahu ya gimana, mungkin dari perilaku dia atau keseharian dia. Ini orang ini emang suka dipuji, orang ini suka mengumbar kebaikan dia misalnya, yang sifatnya bahkan yang sebenarnya nggak harus mengumbar terus ya, atau orang yang suka tampil ya misalnya. Nah, tapi ketika dia datang ke antum ya, antum tahu kondisi dia, jangan langsung ditolak karena itu. Kenapa? Karena faqad qala Sufyan, bahwa itu berkata Imam Sufyan dan selainnya, kenapa? Talabuhum bil ilmi ya. Mereka menuntut ilmu, mereka jalan untuk menuntut ilmu itu udah niat. Itu ya. Jadi ada orang pengen belajar, pengen talibul ilmi. Tapi sebenarnya enggak, dia sebenarnya niatnya hanya untuk prestis, untuk dapat sanjungan, untuk dipandang teman-teman sebagai orang alim, ya, diustadkan atau disyekhkan gitu kan. Tetapi jangan setempat ditolak. Kenapa? Karena menurut Imam Sufyan di sini, Allah Sufyan ada dua, ada tahu Sufyan bin Ulaimah. Saya belum cek itu Sufyan. Jangan sampai setempat karena alasan itu ditolak sebagai seorang guru ya. Kenapa? Karena jalannya dia, walaupun dia mungkin punya niat yang nggak bagus dalam talibul ilmi, tapi jalan dia misalnya ke masjid, ke tempat antum sebagai seorang guru, itu udah niat yang tidak Allah SWT. Ya, tetapi nanti mesti diubah agar niat sempurna, dia mesti diluruskan. Antum musikan Allah, jangan karena dunia. Faqalu talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala fa aba an yakuna illa lillah. Dan mereka berkata, para ulama maksudnya, talabna al-ilmi li ghairillahi ta'ala. Kami ini menuntut ilmu awalnya karena selain Allah. Jadi menuntut ilmu ingin dapat kedudukan, ingin dapat kebahagiaan dunia saja, tidak akhirat. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu itu menolak, kecuali kalau ilmu itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memang nanti kalau orang yang awal talibul ilmi dalam rangka bukan karena ikhlas, tapi dalam rangka untuk mendapatkan ujian untuk hal-hal duniawi semata, ilmu itu nanti secara tidak langsung ya itu akan menolak, artinya nggak berkah lah ilmu itu. Nah, apa yang berkah gimana? Diluruskan ya. Maknahu kana aqibatuhu. Kalau di PDF goyatuhu ya mungkin biasa ya, buat redaksi. Kalau di dalam Minhaj kana aqibatuhu ansara lillah ta'ala. Bahwasanya akibatnya atau akhirnya atau tujuan dari ilmu itu apa? Ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih ya, para talibul ilmi, saya juga talibul ilmi. Bedanya saya mungkin isinya naik dikit lah sebagai muallim, tapi saya juga talibul ilmi. Kita mesti luruskan niat kita sepanjang waktu, sepanjang detik, menit, jam. Ya kita menuntut ilmu sekarang ini hanya untuk prestis, hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sementara, maka teruslah perbaiki. Dan bagi para guru yang sudah belajar mengajar dikit-dikit ya kepada anak-anak, kepada teman-temannya, maka ingatkan para tulab dan thalibat antum dan antum sekalian untuk senantiasa memperbaikinya, agar belajarnya itu karena Allah, ya belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pasal nah ini yang pentingnya, yang paling pentingnya dari adab-adab yang kemarin kita bahas di bab muallim, adabul muallim, adabnya pengajar Quran. Ini secara khusus ya, secara khusus atau secara rinci lagi. Ya. Wa yasudu yadayhi fi halil iqra. Nah, ini adab muallimnya ini ketika dia menerima setoran. Karena kita belajar di adab hamalatil Quran. Jadi memang ini konteksnya, konteks dalam taklimul Quran, pembelajaran Quran secara khusus ya. Kalau yang kemarin kita sebelumnya pernah bahas masalah adab muallim juga, akhlak muallimul Quran, itu juga bisa buat konteks pembelajaran umum. Ya, misalnya kemarin kita pernah lewat seorang muallim itu mesti zuhud, mesti waroh, ya kan? Mesti menjaga sunnah-sunnah fitrahnya,
laki-laki misalnya kumis, melihara janggut, terus memotong bulu kemaluan, ya kan, sunat fitrah, hal-hal remeh seperti diperhatikan, Pak. Itu bisa semua, ya bukan hanya pengajar Quran. Tapi kalau yang bab ini khusus untuk bagi para pengajar Quran di halaqah Quran. Jika misalnya di restoran murid-muridnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qala wa yasuru yadayhi fi halil iqra'i 'anil 'abad. Dan pengajar Quran, kalau di PDF itu ada tambahan ada di mutaakidah. Wa ma yu'tana bihi an yasuna yadayhi. Itu mungkin beda redaksinya. Ya, dan di antara adab-adab yang ditekankan ada di mutaakidah. Adab-adab yang ditekankan wa ma yu'tana bihi, dan juga yang mesti diperhatikan bagi para pengajar Quran ketika dalam halaqah Quran, an yasuna yadayhi atau wa yasuna yadayhi fi halil iqra'i 'anil 'amal. Hendaklah menjaga tangannya, kedua tangannya, di dalam konteks taklim iqra', maksudnya dalam konteks pengajaran Quran dari abad. Abad itu adalah hal yang sia-sia. Maksudnya apa? Cara pengajar Quran ketika lagi menerima seorang muridnya, seorang Quran, karena seorang guru itu tidak melakukan hal-hal yang dapat mengalihkan fokus dia mendengarkan bacaan Quran, seperti main HP ya. Nah, ini sebenarnya gini, kalau masalah ini saya banyak menemui beberapa guru Quran seperti itu. Jadi misalnya menerima seorang, dia main HP atau mungkin baca buku. Ini bisa negatif, bisa positif. Jadi ini bukan mutlak negatif, bukan mutlak positif. Mutlak negatif kalau dia sepanjang menerima seorang murid itu hanya main HP aja. Jadi dia guru nih, tes atau setoran, baca, dan main HP terus itu kan, baca buku nih. Tapi mungkin dia dengar bacaan muridnya tapi nggak dikoreksi, nggak diperhatikan. Nah ini negatif. Ada yang positif. Positif itu apa? Memang dia mungkin dalam keadaan sibuk, dan pekerjaan mesti dia kerjakan, di HP itu mungkin juga ada urusan yang mesti dia selesaikan, ada bicara orang lain, gitu. Baca buku juga mungkin ada kepentingan yang mesti dia. Di samping dia melakukan hal itu, dia juga bisa menyimak bacaan muridnya, maka itu masih positif. Walaupun ahsannya ditinggalkan, jadi dia fokus, ya. Benar-benar kalau ada murid datang, dia ya tangannya seperti ini gitu ya, ada yang mungkin benar-benar fokus melihat muridnya, melihat wajahnya, ya kan, melihat bentuk mulutnya, bagaimana mengucapkan huruf benar dengan seksama. Nah itu yang paling ideal. Paling ideal seperti itu. Nah tapi emang kadang-kadang sebagian pengajar memang harus saya sendiri. Saya sendiri karena gitu, kadang ada urusan. Ya. Saya kadang-kadang mungkin sebagian mereka pernah lihat kalau kadang saya menjelaskan sesuatu, misalnya baca buku, atau kadang main HP. Saya tujuannya bukan mengalihkan bacaan, enggak. Saya semasa tetap memperhatikan. Ya, kadang-kadang kalau saya nggak fokus, saya akan tinggalkan itu. Karena memang ada keperluan. Selama ada keperluan, sih nggak masalah. Cuman memang asalnya ditinggalkan. Jadi asalnya kita fokus. Ya, kalau ada murid baca. Nah ini memang, ya ini buat para pengajar ya. Pengajar ini memang mesti hati. Jadi kita benar-benar fokus. Kalau murid baca itu kita dengerin, gitu ya. Kesalahan makhrajnya dibetulin, kesalahan hafalan dibetulin. Ya. Jangan sampai diabaikan begitu saja. Ya, benar-benar begitu saja. Masuk juga mungkin ya, selain tangan, ya mungkin tangan main HP itu apa, yang hal-hal yang sia-sia lah. Wa ainaihi an tafriti, maksudnya saya bagi cerita. Saya punya guru qiraat saya. Saya tuh hampir kalau ngaji sama beliau itu ya enggak, saya mungkin sekarang udah nggak tahu sendiri. Dulu saya ngaji awal beliau itu kalau saya ngaji, ya tentunya ngaji, dan saya ngaji qiraat, jangan jamak. Ya, jamak qiraat sabah. Jadi jangan dulu periwayat, dibaca. Dan beliau ini, guru saya ini seorang kiai masyhur di Jawa, itu ahli qiraat di Jawa. Hafalannya kuat, insya Allah. Hafal. Terkadang, nggak sering sih, terkadang kalau saya setara sama beliau, kan berarti saya nggak buka mushaf ya. Dia juga nggak buka mushaf sama sekali. Terus kadang saya ketiduran. Kalau saya salah, langsung ditegur. Masya Allah, saya ngiranya begini, kalau saya baca begitu ya, mungkin beliau capek, tapi nggak apa, saya disuruh baca saya. Jadi, tapi kalau murid,
udah sami'na wa ata'na aja. Ya, tapi kalau guru saya kita berpolitik. Karena saya ada salah, padahal lagi tiduran, lagi berbaring, lagi santai. Tiba-tiba saya salah, langsung dikoreksi. Dan nggak buka mushaf. Dan itu makanya saya termasuk orang yang membiasakan. Kalau saya terima setoran tulak gitu ya, setoran antum itu yang kalau bersama saya biasa itu nggak membiasakan buka mushaf, kecuali yang sedikit kalau mau lupa-lupa. Itu saya pengaruh dari guru saya itu. Jadi beliau itu kalau menerima setoran orang tuh nggak pernah buka mushaf. Karena saking kuatnya kalau mungkin ya Masya Allah. Ya walaupun memang namanya manusia juga karena salah dan wajar. Walaupun bukan mushaf itu mushaf yang mushaf qiraat. Asyraf. Yang itu mushaf itu isi begitu baik. Itu memang dibuka karena memang untuk mencocokkan riwayat bacaan siapa qiraat seperti itu aja. Kalau hafal sih. Karena belum main HP, tapi main HP belum juga paham dengar fokus. Ya. Nah, itu memang orang-orang punya kelebihan tersendiri. Jadi kita kalau sebagai murid dapat guru begitu jangan langsung bilang guru kita nggak beradab enggak. Kita lihat kondisi itu. Nanti kita ada murid gimana kalau kita murid kalau bukan guru yang mungkin kadang-kadang ada kurang baik gimana. Jadi dia seorang guru asalnya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, fokus ya. Dan seorang murid ya juga terfokus. Wa'inaihi an tafriqi nazarihima min ghairi hajatin. Dan juga seorang guru juga ketika bermasteran juga jangan terlalu banyak apa matanya tuh bisa kemari lihatin sana lihatin sini ya bisa berpaling kecuali kalau memang dia bisa fokus ya kadang orang bisa membagi fokus dia kadang juga seorang guru dia mungkin melakukan hal lain ketika dia masalah muridnya untuk melatih kefokusan dia nah itu juga bagus ya tapi yang negatif ya ini yang negatif dan juga yang lebih asal apa fokus matanya perhatikan wajah muridnya, tangannya juga tidak berkelapa. Ini saya seperti ini. Nah, semoga Allah bisa kebenaran saya seperti ini. Saya akui saya dalam bab ini, pasal ini saya kadang belum sempurna. Wa yaq'udu ala taharati mustaqbil al-qiblah. Seorang guru, nah, misalnya bagian bawah ini juga nanti berlaku untuk murid ya. Jadi bukan itu. Wa yaq'udu ala taharati mustaqbil al-qiblah. Seorang guru juga sedangkan ketika dilepas taharah dalam menghadap kiblat. Di sini ada para ulama merinci. Yang ada kiblat itu mana? Yang sebenarnya gurunya atau muridnya? Gurunya atau muridnya? Kalau Imam Nawawi di dalam konteks kalimat ini beliau mengatakan gurunya yang ada kiblat. Berarti kalau guru ngadep kiblat, berarti muridnya kan membelakangi kiblat. Tetapi saya ngaji sama syekh lain, Syekh Kamal, dia mengatakan justru murid yang dia tekankan. Jadi gurunya dan misalnya kiblat ya, gurunya membelakangi kiblat, muridnya yang menghadap kiblat. Itu lebih asal. Kenapa? Karena yang membacakan adalah murid. Guru itu hanya menyimak, membetulkan apa yang salah atau ada yang bisa dikoreksi itu aja. Sementara yang ditekankan dalam menghadap kiblat di dalam membaca Al-Quran adalah orang yang membaca. Orang yang membaca, bukan orang yang mendengar. Gitu ya, orang yang mendengar. Jadi memang di sini ada dua pendapat. Ya, walau kalau saya lebih langsung mengatakan memang murid ya. Jadi murid dia lebih ditekankan kiblat karena murid yang baca bukan guru. Ini hukumnya sunnah ya. Jadi kalau memang dalam kondisi nggak bisa menghadap kiblat ya nggak masalah. Tapi yang diutamakan sekali. Wajib biwaqar dan juga seorang guru duduk dengan wibawa. Gimana duduknya wibawa? Duduknya sunnah saja, duduk bersila atau duduk seperti duduk iftirash. Kalau duduk iftirash ya, tahu nggak iftirash? Tahu kan iftirash ya? Ketika rakaat kedua, duduk iftirash atau duduk itu adab dalam bagi guru maupun bagi murid dalam majelis ilmu duduknya dua. Mutarabbi itu duduk bersila atau duduk iftirash. Itu yang wakar seperti itu. Tangan duduknya gimana ya? Saya contohkan. Maaf ya. Mungkin gitu. Tangannya begini. Kelihatan ya? Jadi tangannya begini, kakinya begini, terus begini. Kayak di warung. Ya, itu lagi jangan begitu guru. Ya, jangan begitu. Kecuali kalau lagi pegel bolehlah sesekali. Tapi kalau dari awal sampai akhir majelis dengan mulutnya kayak begitu nih. Apalagi sampai mundur. Ya, itu
kurang pas terhadap seorang guru nggak boleh. Selanjutnya, watakunu thiyabuhu biyadhan nadhifah. Nah, ini. Dan juga sebaiknya seorang guru itu, dan juga nanti berlaku untuk murid, disunahkan di dalam majelis ilmu memakai baju putih. Ya, biyadhan, thiyabuhu, thiyabnya pakaiannya, biyadhan nadhifah. Thiyab itu dari bahasa Arab tahu. Ya. Dalam bahasa Arab itu baju itu ada beberapa bahasa, ada beberapa kata. Baju itu ada tahu, ada komis, ya. Tahu, komis itu kalau bahasanya jadi gamis. Ya. Gamis itu ya seperti saya kayak gini, baju panjang sebenarnya. Tapi sebenarnya komis itu kemeja dalam bahasa Arab yang asli. Komis itu kemeja, koko ya. Baju yang bukan panjang ke bawah, ya. Itu bukan gamis dan komis itu kemeja. Tahu, ya ini yang jamaknya tahu atau siap itu baju gamis jubah, sebenarnya jubah panjang itu namanya siap tahu. Jadi kalau kita mengartikan tahu itu sebenarnya jubah. Kalau kita bilang kemeja, bahasa Arabnya komis itu emang disangkutnya di gamis ya. Tapi sebenarnya dalam konteks bahasa Arab asli, komis itu adalah kemeja, baju yang hanya sampai perut ya. Kita sampai banyak pulau. Jadi yang perlu bawahan untuk laki-laki. Tapi Imam Nawawi disunahkan bagi para pengajar dan juga murid pakai pakaiannya, ya, itu biyadhan nadhifah, putih bersih. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ilbasul bayadha fa innaha atharu al-abyad wa kafinu biha mauta wa kama qala. Pakaian putih, karena pakaian putih itu bersih dan juga paling baik, dan juga kafanilah mayat kalian dengan pakaian putih. Itu warna sunnah. Dan khusus laki-laki, ya laki-laki itu disunahkan sekali memakai pakaian putih. Apakah mesti tiap hari pakai baju putih? Enggak. Ya enggak. Boleh sekali ganti. Rasulullah SAW, Rasul itu pakaiannya warna-warni. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam. Tetapi yang paling Rasul sering, yang paling suka adalah warna putih. Warna putih, dan juga yang paling disukai adalah baju jubah. Jadi zaman Nabi itu juga ada jubah, ada juga baju koko, kayak koko zaman sekarang, ya, yang sampai lutut, tapi Nabi Indonesia pakai jubah dan warna putih. Ya. Jadi boleh, tapi lebih diprioritaskan kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, itu sering-sering pakai baju putih. Bagaimana perempuan? Asalnya perempuan juga sama, putih ya. Jadi pakai mukena tuh nggak apa-apa, ya, perempuan. Cuman kalau dalam konteks ketika berbaur dengan laki-laki tempat umum, sebagian ulama ya akan berijtihad memang mesti pakai pakaian yang gelap. Apa pakaian gelap itu? Kenapa? Untuk menghindar dari fitnah. Makanya kenapa para perempuan, para akhwat banyak yang pakai topi hitam, ya, pakai jilbab hitam, pakai niqab hitam, misalnya. Karena memang untuk menghindari fitnah. Tapi asalnya kalau sama perempuan pakai putih, udah seperti putih. Ya, jadi putih itu bukan hanya untuk laki saja, perempuan pun juga. Tapi kalau perempuan dikhawatirkan fitnah, maka putih ditinggalkan untuk perempuan. Atau laki-laki, sering-sering lah kalau beli baju itu banyakin baju putihnya. Ya, jadi beli baju koko, beli baju jubah, atau beli baju-baju yang casual sekalipun ya, kita perlukan baju putih. Sesuai karena baju sunnah. Apalagi dalam konteks mengajar ya, lebih seringlah jadi contoh untuk memberikan pakai warna putih. Walaupun boleh ganti apa-apa. Sekali. Sunnah ini bagi murid juga, bagi guru pun, guru lebih tekankan. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi, ketika seorang guru datang ke tempat duduknya untuk mengajar misalnya, sholat raka'ataini qabla al-julus, maka dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi sunnah ya, ketika seorang guru datang ke tempat duduknya, dia sunnah untuk sholat dulu 2 rakaat. Sawa'un kana al-mawdi'u masjidan aw ghairah, baik itu di masjid ataupun tidak. Jadi kalau seorang guru datang ke tempat acara baik di masjid atau di sekolahan atau di pesantren ya, maka dia mesti duduk, mesti dia sholat baik itu di masjid ataupun saya di masjid. Fa in kana masjidan kana akad, kalau dia di masjid maka itu lebih ditekankan. Berarti kalau di masjid dia sholatnya tahiyatul masjid, lihat ya, sholatnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu. Jadi apa sholat sunnah ini? Sholat sunnah mutlak ya, bisa sholat sunnah mutlak
bisa sholat sunnah tertentu. Sholat sunnah tahiyatul masjid bisa, sholat sunnah wudhu bisa, sholat sunnah qabliyah bisa kalau di dalam sebelum sholat wajib, atau sholat sunnah mutlak aja ya. Ikuti Imam Nawawi, sunnah sebelum mengajar. Memang nggak ada secara khusus hadis mengatakan sholat sunnah sebelum mengajar itu nggak ada. Tapi ini dipraktikkan para ulama, banyak para ulama. Imam Bukhari ketika menulis hadis Bukhari yang berjumlah 7.500 hadis, itu beliau satu hadis sebelum menulis hadis itu sholat itu lengkap. Itu tirakat para ulama. Memang nggak ada dalil khususnya, tapi sholat sunnah mutlak itu diperbolehkan. Ya, jadi Imam Bukhari sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah khusus nulis hadis nggak ada. Nah, begitu pula ketika ngajar, misalnya antum mau ngajar gitu ya, itu sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Kalau nggak ada sholat sunnah yang khusus, sholat sunnah mutlak aja. Kalau di masjid, itu masjid misalnya. Nah, gimana kalau bukan di masjid nih, misalnya? Fa'innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalla. Karena makruh ya, kalau seorang guru, apalagi bukan hanya guru, orang masuk masjid nggak sholat di masjid itu makruh. Makanya ditekankan. Nah, gimana kalau di selain masjid? Kalau selain masjid, karena di mana? Di sekolahan. Dari sekolah, di kelas. Itu tetap disunahkan. Jadi misalnya masuk kelas ya. Kelas, terus ada misalnya tempat ngajar kita di mana? Di sini. Maka disunahkan sholat sunnah di dekat tempat ngajar kita. Emang agak aneh ya mungkin ya. Dan memang ini agak apa ya? Agak susah dipraktikkan ya. Misalnya kita masuk ke sekolah atau ke tempat bukan masjid, kita sholat sunnah di situ. Ya memang ya agak susah. Tapi begitu. Kalau Imam Nawawi seperti itu sunahkan. Sholat sunnahnya apa? Sholat sunnah mutlak. Ya untuk dapat keberkahan dalam mengajar. Itu tirakatnya para ulama. Caranya para ulama dapat keberkahan. Kalau nggak bisa ya udah jangan dipaksakan. Kalau di sekolah misalnya, sekolah umum, kalau gitu misalnya nanti jadi dosen gitu kan, masuk kampus tiba-tiba masuk kelas sholat. Ini gurunya, dosennya ngajarin apa nih sholat di dalam kelas? Bisa dianggap nggak baik, dianggap nggak benar ya. Kalau emang bisa menimbulkan fitnah ya jangan lakukan. Kadang-kadang ada amal-amal sunnah itu kita mesti tinggalkan dulu. Tapi kalau hukum asalnya atau teori asalnya dari Nawawi seperti itu, sunnah baik itu masjid ataupun sebelum baik itu di masjid ataupun di selain masjid. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghairu mutarabbi'. Nah, ini mutarabbi'an itu maksudnya duduk bersila. Duduk bersila. Jadi dia duduknya bersila. Kalau nggak pakai kursi duduk bersila. Kalau pakai kursi duduknya duduk biasa. Jangan pas duduk di kursi duduk bersila. Ya. Duduk di kursi duduk bersila teraneh gitu kan. Jika duduk di lantai ya duduk bersila. Warawa Abu Bakr ibn Abi Dawud as-Sijistani bisnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqulu an-nasa fil masjid jafiyan ala rukbatayhi. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika ngajar di masjid pada zaman beliau itu ngajarnya dengan cara berlutut. Jafiyan ala rukbatayhi. Kayak duduk iftirash, jadi ngajar duduk iftirash. Jadi kalau kita ketemu mungkin saya bisa paham. Mungkin kebayang lah ya, duduk iftirash ya, duduk rakaat kedua. Kayak gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ngajarnya pakai duduk iftirash. Jadi bisa dua. Jadi cara duduk iftirash atau tadarrub ya. Fasl kita bisa ya Mas Normal. Ini kalau ada waktu dikit kita akan masuk sedikit ta'alim. Ada murid. Nah ini paling penting untuk antum semua. Faslun fi i'zazil ilm. Pasal tentang mengagungkan ilmu. I'zazil ilm. Kalau di dalam minhaj judulnya i'zazil ilm. Wa min adabihil muta'akkidah wa ma yuqtana bihifdhihi Allah katanya sih pasal. Wa min adabil muta'akkidah wa ma yuqtana bihifdhihi Allah yubila al-ilma fa yadhhabu ila makanin yunsabu ila ma yata'allam minhu yata'allama minhu fihi. Dan di antara adat yang ditekankan dan juga mesti diperhatikan dan dijaga apa? Allah yubilal ilm, jangan merendahkan ilmu. Gimana maksud merendahkan ilmu? Fa yadhhaba ila makanin yunsabu ila ma yata'allamu minhu yata'allama minhu fihi. Saya singkat ya terjemahannya. Maksudnya apa? Salah satu cara merendahkan ilmu yang mesti kita hindari dari sekarang apa? Guru datengin murid. Guru datengin murid. Ini menghinakan ilmu.
Guru datangin ke rumah murid ini banyak apa? Ya. Jadi seorang guru mendatangi tempat muridnya belajar. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan, pemanduan. Bahkan kalaupun sekalipun yang diajar itu adalah khalifah, atau mungkin anak-anaknya khalifah, atau di bawah khalifah. Ada kisah menarik. Imam Bukhari pernah diminta mengajar salah seorang gubernur, ya, kalau sekarang gubernur daerah Bukhara. Bukhara kan di Indonesia. Gubernur itu tulis surat kepada Imam Bukhari yang saya bikin bahasa bebasnya. Wahai Imam, tolong datang ke rumah saya ya, ajarkan saya ilmu. Saya dengar kamu punya banyak ilmu hadis, ya kan? Mau masuk banyak ilmu hadis, tolong aja saya datang ke rumah saya ya, segera. Imam Bukhari jawab apa? Ente siapa? Ente siapa? Imam Bukhari begitu. Ente siapa nyuruh-nyuruh Anda datang ke tempat ente? Kalau ente pengen belajar, datang ke tempat saya, walaupun Anda khalifah, walaupun Anda gubernur. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau Anda tidak suka dengan cara saya seperti di dalam Bukhari, ini saya bikin bahasa bebasnya. Nanti saya share nih, ini bagus ke saya. Kalau Anda tidak suka dengan cara saya seperti, artinya Imam Bukhari kan, Imam Bukhari itu keras ya. Imam Bukhari itu keras. Imam Bukhari itu keras dalam menyikapi orang-orang yang berselisih dengan. Kalau Anda nggak suka dengan cara saya, jadi Imam Bukhari nggak mau datang ke tempat dia, ya udah, silakan aja larang saya, nggak usah ngajar lagi, nggak apa-apa. Kalau saya juga ngajar kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu Imam Bukhari. Ada nggak yang berani kayak gitu sekarang? Jadi presiden, ya yang presiden deh, camat aja nih, bupati aja camat, RT RW deh, RW RT gitu ya, minta antum, ajarin dong saya ke rumah. Contoh kayak Imam Bukhari gitu, gimana kira-kira? Paling ciot ya nyali, anak pun juga belum berani. Tapi masya Allah itu artinya apa? Ilmu itu masih harus seperti itu, tidak ditanya. Ini seharusnya. Guru itu yang menunggu murid, bukan murid yang menunggu, bukan guru adalah guru itu yang didatangi murid, bukan murid yang didatangi guru. Ya, makanya kita mesti biasakan, apalagi punya keluarga, punya anak itu diajak ke TPK, gitu. Datangin guru nih, jangan datangin guru ke rumah, sebenarnya kurang baik. Ada kurang baik sebenarnya, walaupun nggak haram, kita nggak bicara haram halal, ini adab. Ya, adab itu ada suku. Ya, jadi kurang pas lah ya kalau guru datang ke, kecuali kalau kondisi darurat. Misalnya memang kita mau belajar dan guru juga memahami kondisi murid itu, memang dia punya keterbatasan fisik, dia pengen belajar, oke lah bisa. Tapi kayak ada umum jangan ya. Di guru itu mesti didatangin, bukan datangin murid. Bagi sunul ilma anzalik, bahkan kita mesti mendapat ilmu dari. Kenapa? Apa sih hikmahnya kalau kita nggak apa hikmahnya kalau guru itu nggak boleh datangi murid? Karena kalau misalnya guru datangi ke rumah murid, apalagi murid itu adalah anaknya khalifah, atau dia khalifah itu sendiri, murid itu merasa berkuasa, sehingga nanti kalau guru nyuruh sesuatu, guru punya hak prerogatif, menegur murid, bahkan berlaku baik ataupun tegas pada murid. Kalau misalnya guru ngajar di tempat murid berkuasa, di tempat tinggal dia adalah, maka nanti wibawa guru itu nggak akan terlihat. Guru itu nggak akan. Ini kita menjaga banget ya. Kita bukan sekedar menghormati guru, menghormati ilmunya, ya, menghormati ilmu. Bukannya guru ilmu itu jangan sampai direndahkan seperti itu. Ya, jadi ini pesan buat antum semua. Antum kalau mau ngaji datangin majelis ilmu, datangin tuh masjid-masjid, datangin rumah ustaz. Saya pribadi saya ngaji bertahun-tahun, alhamdulillah 4-5 tahun. Saya itu datangin guru, saya tabarukan dengan guru, datangin rumah beliau, saya datangin. Saya nggak pernah mau guru datang ke rumah saya. Mau. Karena waktu ditawarin, guru saya bahkan nawarin, udah, aneh datang ke rumah ente aja. Kan mau datangin rumah beliau. Kenapa? Karena merasa keberkahan di sini, keberkahan. Ya, antum kalau pengen ngaji mau guru datang, rumahnya di mana datang ya? Ya, jangan gurunya datang ke rumah. Kama salaf radhiyallahu anhu. Bagaimana para salaf? Makanya kita kenal di kalangan salaf ada rihlah. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membuat kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Rihlah perjalanan dalam menuntut ilmu hadis. Kisah-kisah para ulama yang rihlah. Di mana Imam Bukhari bisa menjadi seorang Bukhari.
Dia tinggal di Bukhari, Uzbekistan, Eropa saat itu Eropa. Bekas negara penjajahan Uni Soviet. Safar kemana? Irah mana? Ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, ke Irak, ke negara Arab jauh. Dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada Saudi Airlines, dulu nggak ada Garuda, dulu nggak ada Lion Air, dulu pakai onta, pakai kuda. Tapi masya Allah. Jadi kalau orang perjuangan itu, ilmu itu, hasilnya ada perjuangan keras. Ya. Kayak gitu seperti itu. Jadi kalau sekarang kita kan tinggal duduk di kamar, ya kan, buka Google Meet, tinggal Zoom, masuk link, dapat ilmu. Ya, apa-apa juga kalau tidak boleh. Online juga ada perjuangannya. Cuma kita nahnu min akhlaqis salaf. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dari akhlak para salaf. Nah, jadi kalau untuk pengen jadi salafi sesungguhnya, ya seperti itu hal salafi. Ya, kita ingin guru. Wa hikayatuhum fi hadza kathirun. Dan juga cerita-cerita mereka dalam ini banyak pun. Kita mesti majelis fasl. Wa yanbaghi an yakuna majlisun wasi'an. Dan sematanya juga majelisnya itu wasi'an, luas. Maksudnya luas gimana? Terbuka lah untuk umum. Jadi majelis jangan eksklusif. Kecuali kalau memang ada kondisi tertentu. Misalnya kita kayak bisa nih pesantren yang punya kurikulum sendiri. Nah, kondisi tertentu darsnya memang nggak boleh buat publik, nggak apa-apa. Tapi secara umum, kayak umum, kalau kita buka pengajian, kita buka halaqah, kita mesti wasi'an, tapi yang terbuka. Baik itu orang tua, orang muda, ya, pejabat atau pejabat, jangan dipilih-pilih. Dia tamakkana julasa fihi, dan juga masuk luas juga apa? Jangan mempersempit. Misalnya di dalam halaqah, majelis duduknya sempit-sempitan, dia agak juga diluaskan. Wa fil hadits yani Nabi SAW, khairul majalisi awsa'uha, sebenarnya yang paling luas. Rahu Abu Dawud fi sunanihi fi awal kitab al-adab bi sanad sahih min dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Selesai masalah muallim. Kita mungkin dikit tambah muta'allim sampai 20 10 di kanan kita mulai. Mungkin saya minta tolong baca tarik di bawah. Faslun fi adabil muta'allim. Langsung dibaca aja saya. Nah, ya, tadi kan mukadimahnya udah saya baca. Wabihi ilaihi qala gitu. Wabihi ilaihi qala. Wabihi ilaihi qala jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi. Dibaca judulnya fi adabil muta'allim fasl. Wabihi qala faslun fi adabil muta'allimi. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Ya, ini adab murid ya. Semua yang telah kita sebutkan di adab para guru itu juga berlaku untuk murid secara umum ya, secara umum. Misalnya mesti zuhud, mesti wara', membela sunnah fitrah, terus juga tadi apa? Kalau baca Quran pada kiblat, pakai pakaian putih, terus juga misalnya ya pokoknya yang berhubungan dengan murid maka berlaku juga untuk murid ya. Tapi yang khusus guru, misalnya guru mesti mendahulukan yang awal datang setoran itu kan khusus guru. Jadi secara umum, tapi yang sifatnya kebaikan itu juga murid. Terus amin ada bihi an yajtanibal asbabas syaghilata anit tahsini illa sababan la budda minhu lil hajati wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi liyaslaha li khulubil qur'ani wa hifdhihi wa istithmarihi faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Salahat. Yang lebih sahih salahat. Idza salahat salah ya. Ayo, salahat. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ya. Jadi apa adab murid yang pertama apa? Al-ijtanibal asbab asy-syaghilah 'an tahsin. Artinya seorang murid itu mesti menyibukkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Seorang murid itu mesti menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang dapat menyibukkan dirinya dari mendapatkan ilmu. Artinya gini, ini pas dalam kondisi antum sekarang kuliah, dengan berbagai jurusan.
Sekarang terus antum juga milih untuk belajar di pesantren bisa. Nah, jangan sampai ketika antum menuntut ilmu di kedua tempat ini saling apa? Saling menjadikan beban satu sama lain. Tapi jadikan itu saling berkaitan. Atau ketika menuntut ilmu di kuliah di kampus dengan jurusan masing-masing, maka jangan jadikan belajar agama sebagai beban. Sebaliknya, ketika antum belajar agama di pesantren bisa ataupun di tempat lain, di kajian ilmu lain, di masjid-masjid lain, jangan jadikan belajar agama itu sebagai beban antum menghalangi dari belajar kuliah. Ya, itu maksudnya sebab syariah. Jangan sampai jadi, atau mungkin khususnya salah khususnya agama ya. Jadi belajar agama jangan sampai belajar agama itu jadi beban, sehingga karena kebanyakan beban di dunia, kebanyakan beban dunia, antum jadi malah nggak belajar agama nanti. Nah ini yang mesti dihindari. Kecuali kalau memang ada sebuah hajat, misalnya kayak kuliah atau kerja, boleh saja kerja, bagaimana itu mudah kerja, tapi jangan sampai kerja kita itu malah menghalangi kita dari belajar. Nah itu jangan sampai. Dan juga kita mesti bagi adillah hiraqallahu dengan adas, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Yaslah lil qabul Quran wa hifdzi wasdiqmati. Agar apa? Agar hati kita itu bisa menerima Quran dalam menghafalnya dan juga berbaik. Ini penting. Jadi kalau misalnya kita belajar, kalau dari awalnya tidak benar, ya ada kotoran-kotoran hati, ria, ujub, sum'ah, ya, itu mesti dihindari. Makanya kenapa? Mungkin ada antum, aduh kenapa? Kok hafal susah ya? Nambah kok susah ya? Kok murojaah hari ini biasanya lupa, kenapa? Nah, itu mungkin hatinya masih ada kotoran. Kenapa? Karena di dalam hati kalau ada kotoran itu bisa mengotori semuanya. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam sebuah jasad adalah mudghah, segumpal daging. Kita salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu benar baik, maka semuanya juga akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Kalau itu adalah hati. Kalau qalb itu jantung ya. Dalam bahasa Arab itu jantung. Tapi pemahaman umumnya adalah hati juga. Terus coba. Pokoknya asal. Qad ahsana al-qailu yutayyabul qalbu lil 'ilmi. Yutayyabul qalbu lil 'ilmi kama tutayyabal ardu liz-zira'ati. Ya, jadi perumpamaannya seperti apa sih? Hati itu akan yutayyab, akan wangi, akan semerbak, akan indah dengan apa ilmu. Sebagaimana bumi itu akan wangi, akan semerbak dengan apa? Ada zira'ah, perkebunan. Banyak perkebunan, banyak pertanian, banyak buah-buahan. Ya, jadi ibaratnya itu ilmu itu seperti buah-buahan, seperti ladang di dalam hati kita. Semakin terus. Wa yanbaghi an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghairu dzalika wa yatawadda'a lil 'ilmi fa bi tawaddu'ihi lil 'ilmi yudrikuhu. Dan juga sepantasnya murid itu an yatawaddu'a li mu'allimihi. Tawaddu, murid itu mesti tawaddu, mesti rendah hati terhadap gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu, dan juga beradab kepadanya. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya lebih kecil, lebih muda daripada dirinya. Ada nggak sekarang? Ada ya. Saya ada kenalan orang kayak ini, kalau beliau punya anak umur 13 tahun. Dia sudah menguasai 10 qiraat. Qiraat asyam. 13 tahun. Ya, 12 tahun. Dan Masya Allah, dia udah ngajar. Saya ingat anak 12 tahun, qiraat asyam dalam berbagai tarik. Dalam berbagai jalur periwayatan. Itu kan jalur periwayatan 10 tahun ada 9.000 riwayat. Itu sudah kuasain. Bayangkan kalau dia mengajar kita misalnya, atau mengajar saya, ya saya mesti takzim sama dia, walaupun dia umurnya di bawah saya, tapi di bawah kita semua. Nah, Imam Syafi'i sudah mengisi majelis di Masjidil Haram umur 12 tahun, jadi mufti banget. Nah, orang-orang yang menjadi murid itu mesti dihormati, ya walaupun masih muda. Jadi menghormati orang itu bukan hanya dari usia, dari ilmunya, dari pemahamannya, seperti itu. Wa aqallu syuhratan, dan bahkan juga kalau gurunya itu mungkin dia nggak terkenal banget. Maaf ya, mungkin kayak kampung, guru-guru kampung. Antum masih ingat nggak ada guru-guru
yang ngajarin untuk baca abatata. Masih ingat gak ada guru-guru untuk ngajarin Iqra? Jangan dilupakan itu. Ini masuk akal syuhratan warna sebab musulahan. Pasti nggak ada guru-guru yang mengajar TPA. Itu mesti ada di mata antum. Itu dijalin silaturahim. Kalau antum ingat yang ikhwan, mungkin pas tahun lalu, pas ikhwan takziah ke rumah saya yang ketika saya wafat Allah tahun lalu. Kalau nggak salah kalian ikut sholat jenazahnya. Ikut saya di rumah. Itu jadi imam salah ustaz. Itu guru TPA saya itu. Makanya saya ketika belum datang, insya Allah saya takzim, saya cuci tangan dulu saya. Itu guru TPA saya alhamdulillah masih betul-betul. Itu guru yang saya ngajar saya baca Iqra. Saya sampai sekarang, walaupun beliau mungkin nggak ngajar saya qiraah enggak, nggak ngajar tafsir enggak. Tapi beliau yang pertama kali memimpin saya bisa menghafal Quran. 5 juz, saya ingat banget saya dulu hanya bisa menghafal 5 juz kalau ke usia SMP SMA. Ya itu antum, wa aqallu syuhratan. Artinya kalau punya guru yang masih, atau mungkin dulu tinggal di kampung, masih punya guru-guru kampung, belum ngajar cuma abad-abad, jangan dilupakan, itu jasa. Ya. Antum bisa sekarang bisa pintar baca Quran, hafal Quran. Jangan lupakan itu, guru-guru kampung itu. Guru-guru kampung, guru-guru ngajar kita hanya abad-abad, ngajarin hanya mungkin ngajarin sholat. Jangan lupakan guru-guru itu. Wanasaban, juga masuk guru yang mungkin nasab rendah. Kita misalnya ningrat, atau kita salah keturunan raja, guru kita hanya dari kalangan pedesaan, tetap hormat, persolahan, ya juga mungkin persolahan itu, ya mungkin kondisi dirinya mungkin nggak sebaik kita lah, gitu. Ya mungkin dia kondisi ekonominya melarat, tapi dia guru, kita hormat. Pokoknya dari kan, waya tawadu alil ilm, dan juga untuk tawadu pada tapi tawadu ilmi lebih itu. Karena kalau kita tawadu dengan ilmu, maka kita akan dapat ilmu. Kalau kita nggak tawadu, nggak dapat ilmu. Nggak berkah lah, jadi nggak berkah. Oke, saya lanjutin dikit lagi. Saya cukup, tarik, berangkat. Waqad qalu al-ilmu harbun lil-fatan muta'ali, as-sayri harbun lil-qadir 'ali. Syahir. Bagaimana Pak? Al-ilmu harbun. Ilmu itu akan lari lil-fatan muta'ali. Ilmu itu akan lari dari pemuda yang congkak. Muta'ali bukan ya, muta'ali itu sebenarnya ini apa sifat Allah yang sombong gitu ya. Sombong. Jadi harus sombong. Tapi makanya jadi nggak dosen saya. Dia kalau nggak itu pakai Abdul Muta'ali, jangan pakai Muta'ali doang, nggak bagus. Ya Torik ya, dosen antum atau masih belajar beliau, makanya jangan Pak Muta'ali, Abdul Muta'ali. Karena kalau Muta'ali doang dia harus sombong. Muta'ali itu harus sombong, orang yang merasa tinggi. Ya, jadi manggil jangan Muta'ali. Apa Abdul Muta'ali. Al-ilmu harbun lil-fatal Muta'ali. Ilmu itu akan jauh, akan kabur dari pemuda yang sombong. Kasayri harfun lil makanil 'ali. Seperti saluran air. As-sayl itu saluran air yang lari dari tempat yang tinggi. Jadi kalau misalnya air terjun, kan air kan turun dari atas ke bawah. Ya seperti itu. Jadi kalau kita sombong ya, ilmu itu naik dari atas turun ke bawah. Kalau istilah orang kita masuk kuping kanan, baru kuping kiri. Nggak berkah ilmu, nggak dapat ilmu. Kalau kita sombong. Nah, dikit lagi. Wa bagi an yang qada di mu'allimi. Dan juga sebaiknya murid itu meneladani an yang qada, jadi meneladani gurunya. Patuh yang qada itu meneladani, ayat an yang qada patuh dan juga meneladani. Wa yusyawirahu fi umurihi, dan juga musyawarah pada guru. Pada masalah apa curhat dengan guru. Ya, minta masukan, minta ini. Jadi guru itu bukan hanya sekedar di majelis. Di majelis pun juga untuk bermuamalah dengan guru. Wa yaqbala qaulah, menerima ucapan dia. Jangan sama-sama dipantah guru deh. Ya bagus ya. Nanti ada adab yang musyawah itu. Jadi nggak cukup waktunya hari ini. Saya akan berjelas gimana maksudnya kita menerima ucapan guru. Apakah kata itu bisa terima? Kaidah umumnya ya. Sami'na wa ata'na. Selama bukan maksiat, apa kita taat. Kal maril bin aqili yaqbalu qawla tabibin nasihil hadir wa hadha. Perumpamaan gimana? Seperti kalau orang yang berakal menerima perkataan tabib, dokter yang memang memberikan nasihat dan juga dia pandai. Antum sakit, dokter ngasih resep atau ngasih masukan. Batuk nih jangan banyak minum es, jangan banyak makan gorengan, gitu kan. Kita kan taat aja, oh iya dok. Ada nggak di antara antum,
bapaknya sok tahu nih gitu kan, bapaknya nggak tahu nih maksudnya saya gimana nih, nggak ada yang gitu kan. Kalau gitu kita berarti bukan orang berakal. Ya ini kata beliau nih, kata Imam Nawawi, seperti orang orang sakit yang berakal. Jadi kalau sakit berakal ya diterima aja, dokter ngasih masukan apa, ya kan. Banyak kan misalnya kurang tidur mesti proporsional 6 jam sehari. Terus pasiennya mengatakan dokter salah nih soal tahu, itu nggak gitu kan. Nah sama dokter aja mesti begitu, bagi sama guru, ustaz atau ustaz, ya karena guru itu yang paling tahu masalah untuk baik. Saja mungkin itu fasal sudah baru, itu insya Allah ini agak panjang dan banyak perincian. Allah alam. Baik, hal indakum hal istifsar itu fahimtum kullaha atau la tafham. Jika ada pertanyaan sih. Jelas semua? Berarti jelas semua. Oke, ada yang mau tanya? Akhwat mungkin? Ya, ikhwan ya, untuk adab itu memang sebenarnya Abdullah ibn Mubarak mengatakan, saya belajar adab itu 30 tahun. Adab. Belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran itu cuma 20 tahun. Artinya adab itu paling sering dipelajari. Bukan hanya teori, ini teori. Praktek. Ya, praktek. Prakteknya langsung dipraktekin. Yang penting bukan teori itu hanya penguat prakteknya. Jadi adab itu sangat penting. Makanya insya Allah nanti banyak akan hatam sampai tahun depan lah. Dan juga nanti kalau masalah saya pengen isi tazkirah sami lanjutkan itu saya juga sarankan habisin aja. Jadi antum fan adab itu dapat 2 kitab. Memang rekomendasi ulama. Rekomendasi ulama dalam ada 2 kitab itu. Tazkirah sami ada bil mu'ayyid al-muta'abbid dan juga yang secara khusus di bidang Quran ada At-Tibyaan. Baik, cukup kalau tidak pertanyaan. Sekarang kita majelis saud ya. Kalau ada yang mau majelis saud, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis, baru nanti setelah itu mau menambah formnya silakan tetap biru. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka